Saudaraku yang dirahmati Allah, pernahkah engkau merasa ingin memulai kembali hidup ini dari awal? Ketika beban masa lalu begitu berat, ketika hatimu penuh sesal akan dosa-dosa yang kau lakukan, dan jiwamu haus akan ketenangan yang sejati, maka ketahuilah, Allah dengan kasih sayangnya yang luas memberikan kita kesempatan untuk membuka lembaran baru, untuk memulai tahun dengan amalan yang ringan tapi penuh keberkahan. Dan itu dimulai di bulan yang begitu agung, yaitu bulan Muharram, bulan yang Allah pilih sebagai pembuka tahun Hijriah, bulan yang disebut oleh Nabi sebagai Syahrullah, yaitu bulannya Allah yang terdapat beribu keberkahan. Mari jadikan bulan ini sebagai awal dari hidup yang lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat kepada Allah. Niatkan bulan ini menjadi titik balik dari segala kelalaian dan menjadi permulaan dari hidup yang lebih bercahaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob yang maha pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, semoga apapun yang menjadi hajat dan doa kita, baik yang berhubungan dengan kehidupan dunia maupun akhirat, segera dikabulkan oleh Allah. Semoga kita selalu diberi kesehatan, rezeki yang melimpah, dan senantiasa dalam lindungannya. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan bagi setiap urusan yang sedang kita perjuangkan, dan semoga Allah kuatkan hati kita dalam menghadapi setiap ujian hidup dengan sabar dan penuh tawakal. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, bulan Muharram bukan sekadar penanda waktu baru, ia adalah momen spiritual, momen di mana langit seolah lebih dekat, momen yang mustajab, doa-doa melesat cepat, dan pintu-pintu taubat terbuka lebih lebar. Mari kita sambut bulan ini bukan dengan pesta dan rutinitas dunia, tapi dengan harapan dan amal yang tulus dari hati. Kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu Muharram di tahun depan. Maka jangan tunda kebaikan, jangan abaikan kesempatan, dan jangan sia-siakan waktu yang Allah titipkan. Muharram adalah panggilan cinta dari Allah untuk kita kembali pulang, kembali mengingatnya, kembali menata hati, dan kembali membuka pintu rezeki dan keberkahan lewat amalan-amalan kecil tapi ikhlas. Bulan Muharram adalah salah satu dari 4 bulan haram yang dimuliakan oleh Allah sejak penciptaan langit dan bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah adalah 12 bulan, di antaranya 4 bulan haram. Itulah agama yang lurus, maka janganlah kalian menzalimi diri kalian dalam bulan-bulan itu. Surah At-Taubah ayat 36. 4 bulan itu adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Apa yang menjadikan bulan-bulan ini mulia? Karena Allah melipat gandakan ganjaran bagi setiap amal kebaikan, dan juga memberi peringatan bahwa dosa di bulan ini menjadi lebih besar timbangannya. Secara khusus, Nabi menyebut Muharram sebagai Syahrullah, yaitu bulan Allah. Dan ini adalah kehormatan yang tidak diberikan kepada bulan lainnya. Bulan Muharram adalah bulan Allah. Puasa paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Maka jangan lewatkan puasa Taswa dan Asyura. Puasa Asyura menghapus dosa setahun yang lalu. Bukan hanya itu, bulan ini adalah waktu terbaik untuk memperbanyak istighfar, sedekah, dan hijrah dari keburukan menuju kebaikan. Dalam hadits riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, sebaik-baik puasa setelah Ramadan adalah puasa di bulan Allah, yaitu bulan Muharram.
Sepertinya bulan ini menjadi waktu yang sangat tepat untuk memperbanyak ibadah, memperbaiki diri, dan menanam benih-benih pahala. Baiklah saudaraku, berikut ini beberapa amalan yang dianjurkan dan manfaat yang akan didapatkan. 1. Puasa sunnah Tasu'a dan Asyura, yaitu pada tanggal 9 dan 10 Muharram. Salah satu amalan paling utama di bulan Muharram adalah berpuasa di hari ke-10, yaitu hari Asyura. Dan salah satu keutamaannya adalah menghapuskan dosa setahun yang lalu. Dan agar tidak menyerupai tradisi Yahudi, Rasulullah menganjurkan juga puasa pada tanggal 9, yaitu hari Tasu'a. Bayangkan, hanya dengan 1 hari berpuasa, Allah hapuskan dosa-dosa selama setahun penuh. Kedua, perbanyaklah membaca istighfar. Saudaraku, ini adalah amalan pembuka rezeki dan keberkahan. Jangan pernah remehkan kekuatan istighfar. Di saat engkau merasa rezekimu sempit, doamu belum terkabul, dan hidup terasa berat, beristighfarlah. Bukan hanya dengan lisan, tapi juga dari dalam hati yang penuh penyesalan. Dalam surah Nuh ayat 10-12, Allah menjanjikan, mohonlah ampun kepada Tuhanmu, sungguh Dia Maha Pengampun. Niscaya Dia akan mengirimkan hujan lebat atasmu, memperbanyak harta dan anak-anakmu, serta mengadakan kebun-kebun dan sungai-sungai untukmu. Dan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Majah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lazimal istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhrajan, wa min kulli hamin farajan, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Yang artinya, barang siapa yang senantiasa beristighfar, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam kesempitan, jalan keluar dari setiap kesulitan, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Istighfar itu membuka langit, mendatangkan rezeki yang tak terduga, menghapus kesedihan yang mengendap di hati, dan mengangkat beban yang tidak mampu kita angkat sendiri. Maka mohonlah ampun atas dosa-dosa yang telah lalu, dan mohonlah agar tahun ini Allah memberikan kita kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Ketiga, tunaikanlah sedekah. Sedekah adalah kunci dihapusnya bala dan dibukanya keberkahan. Sedekah bukan hanya memberi, tapi menyembuhkan. Menyembuhkan hati dari tamak dan menyembuhkan hidup dari sempitnya rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah itu memadamkan kemurkaan Allah dan menolak bala. Hadis riwayat Tirmidzi. Sedekah juga membuka pintu-pintu langit, menggugurkan dosa-dosa, dan melipat gandakan rezeki. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti orang-orang yang menabur sebutir biji benih yang menumbuhkan 7 tangkai. Pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Surah Al-Baqarah ayat 261. Mulailah dari yang kecil. 5.000 rupiah mungkin tak berarti bagi kita, tapi bisa menjadi sebab terbukanya keberkahan yang luar biasa, apalagi jika dilakukan dengan hati yang ikhlas dan penuh harapan. Keempat, perbanyaklah doa dan muhasabah diri. Gunakan awal tahun ini untuk menata ulang hidupmu. Renungkan apa yang telah kau lakukan tahun lalu, apa yang ingin kau ubah, dan apa yang ingin kau capai. Lantunkan doa-doamu dengan ketulusan, mintalah dengan hati yang jujur, karena Allah tidak akan pernah mengecewakan hamba yang bersungguh-sungguh dalam berharap kepadanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, di bulan Muharram, tepatnya di hari Asyura, Allah menyelamatkan Nabi Musa dan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Lautan yang terbelah, jalan kering yang membentang di antara gelombang, menjadi bukti bahwa ketika engkau bertawakal kepada Allah, pertolongan bisa datang dari arah yang tidak pernah engkau duga.
Rasulullah pun berpuasa di hari itu sebagai wujud syukur, dan kita pun diajarkan untuk mengikutinya. Karena Asyura bukan hanya tentang sejarah, tapi tentang harapan bahwa dalam gelapnya hidup selalu ada jalan terang jika kita tetap teguh di jalannya. Jadi, tandai kalendermu sekarang juga. Niatkan dengan sepenuh hati untuk berpuasa di tanggal 9 dan 10 Muharram. Istiqomahkan zikir harian, khususnya istighfar minimal 100 kali sehari. Tidak lama, tapi dampaknya luar biasa. Sisihkan sebagian dari rezekimu untuk sedekah. Walaupun kecil, tapi istiqomah setiap hari selama bulan ini. Sempatkan waktu di malam hari untuk doa dan evaluasi diri. Buka lembaran baru dengan niat yang lebih bersih dan hati yang lebih tenang. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak tahu apakah kita masih akan bertemu Muharram di tahun depan. Maka jangan tunda kebaikan, jangan abaikan kesempatan, dan jangan sia-siakan waktu yang Allah titipkan. Muharram adalah panggilan cinta dari Allah untuk kita kembali pulang, kembali mengingatnya, kembali menata hati, dan kembali membuka pintu rezeki dan keberkahan lewat amalan-amalan kecil tapi ikhlas. Bulan ini adalah awal dari hidup yang lebih tenang, lebih lapang, dan lebih dekat kepada Allah. Semoga Muharram ini menjadi saksi perubahanmu, menjadi titik balik dari segala kelalaian, dan menjadi permulaan dari hidup yang lebih bercahaya. Semoga kita semua diberikan hati yang selalu bersyukur dalam kelapangan dan sabar dalam kesempitan. Dan semoga Allah memberkahi setiap langkah kita, menjadikan kita hamba yang lulus dari ujian kehidupan ini dengan selamat dan mulia. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.